Selamat malam, saudara. Suatu hari kebenaran dan kebohongan berjumpa. Lalu kebohongan berkata kepada kebenaran, "Ini adalah hari yang indah." Kebenaran pun melihat sekelilingnya dengan penuh rasa ragu. Lalu melihat ke langit dan ia mendapati memang ini adalah hari yang indah serta cuaca pun segar. Ia memutuskan untuk berjalan bersama kebohongan. Kemudian kebohongan berkata kepada kebenaran, "Air kolam ini begitu segar, ayo kita turun ke kolam." Kebenaran melihat ke arah kebohongan untuk kedua kalinya dengan penuh ragu. Lalu ia menyentuh air dan mendapati air kolam tersebut memang segar. Mereka pun membuka pakaian lalu turun ke kolam. Namun secara tiba-tiba kebohongan keluar dari kolam dan mengenakan pakaian kebenaran lalu pergi. Kebenaran keluar dari kolam dalam keadaan telanjang dan marah sambil mengejar kebohongan dan berharap ia dapat menangkapnya. Namun ketika orang-orang melihatnya telanjang, mereka marah padanya lalu memalingkan wajah mereka darinya. Dan kebenaran pun kembali masuk ke kolam untuk menutupi dirinya dan tidak pernah keluar lagi karena sangat malu. Dari saat itu, kebohongan menjangkau seluruh dunia dengan mengenakan pakaian kebenaran, dan dunia pun menerimanya. Di saat yang sama, mereka menolak melihat kebenaran yang dalam keadaan telanjang. Hidup dalam kebenaran adalah sebuah pilihan yang tidak selalu mudah. Ada risiko yang harus dihadapi oleh orang-orang yang berani hidup jujur dan tidak berbohong. Risiko hidup dalam kebenaran adalah kita akan ditolak atau dibenci oleh orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran. Orang-orang yang hidup dalam kepalsuan atau manipulasi akan merasa terancam atau tersinggung oleh orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Bahkan mereka mungkin akan mencoba untuk menjatuhkan, menghina, atau mengasingkan orang-orang yang berani mengatakan atau melakukan hal yang benar. Dunia memang penuh kebohongan, dan kita hidup di dalamnya. Pilihannya ada pada diri kita masing-masing untuk menjadi apa. Berbohong dengan menggunakan pakaian kebenaran, ataukah mau hidup dalam kebenaran sekalipun ada resiko. Pilihannya ada dalam tangan kita. Amsal 15 ayat 9 berkata, "Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya." Teruslah hidup dalam kebenaran. Saya Pendeta Mike Sehetapi dalam Senandika Gembala.